Saya Anissa Putri, NIM 41931111017. Perkenalkan, nama saya Febrianti Sekti. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dari volume benda putar. Perkenalkan, saya Nurul Arifah Putri. Saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari volume benda putar. Perkenalkan, nama saya Tasya Natali Siombing. Saya akan menjelaskan contoh soal dari volume benda putar. Jadi yang pertama kita akan menentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Jika ada suatu daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan sumbu X, kemudian diputar mengelilingi sumbu X sebesar 360 derajat, maka akan menghasilkan suatu benda putar yang bentuknya akan menjadi seperti ini. Kemudian bagaimana cara kita untuk menentukan volume dari benda putar tersebut? Maka kita dapat menggunakan pendekatan menggunakan rumus silinder, di mana bentuk suatu benda putar mendekati bentuk silinder. Rumus volume silinder yaitu V R kuadrat T, di mana R-nya adalah jari-jari dan ini adalah tingginya. Jika silinder ini kita gambarkan pada benda putar tersebut, dapat kita lihat bentuk silinder ini akan mendekati bentuk dari benda putar. Maka dari itu dapat kita tuliskan bahwa volume benda putar hampir sama dengan volume silinder. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, dapat kita buat dua gambar silinder. Dua buah silinder hasilnya akan lebih mendekati daripada satu buah silinder. Dapat kita tuliskan volume silinder 1 ditambah volume silinder 2. Maka jika kita mempunyai semakin banyak silinder yang kita gambarkan pada benda putar tersebut, maka bentuknya akan semakin mendekati benda putar. Maka dapat dituliskan volume sama dengan volume silinder 1 ditambah volume silinder 2 ditambah volume silinder 3 sampai tak terhingga banyaknya dari silinder tersebut. Karena dapat kita lihat bentuk dari dua buah silinder lebih mendekati daripada satu buah silinder. Maka dari itu dapat kita tuliskan rumus volume benda putar sama dengan V jari-jari R. Kita misalkan R-nya adalah ini. Titik dari XI sampai dengan sini. Dan ini adalah kurva Fx. Maka R-nya adalah Fxi kuadrat dan tingginya adalah ini, dapat kita sebut dengan delta X. Maka rumusnya adalah V volume sama dengan V dikali Fxi kuadrat delta X. Maka rumus untuk menghitung volume benda putar kita masukkan dari rumus silinder tadi, yaitu V dikali Fxi 1 kuadrat delta X ditambah V dikali Fxi 2 kuadrat delta X tambah sampai tak terhingga, yaitu V Fxin kuadrat delta Xn. Kemudian dapat kita tulis dalam bentuk sigma I
di mana I sama dengan 1 sampai N adalah jumlah dari banyaknya silinder, dikali Fx I kuadrat delta Xi. Dari bentuk ini dapat kita ubah menjadi teorema limit, yaitu V limit X mendekati 0 sigma X sama dengan A dan sampai batasnya B Fx kuadrat delta X, dimana jika X mendekati 0 maka delta X akan semakin mendekati 0. Jika delta X semakin mendekati 0 berarti silindernya akan semakin tak terhingga jumlahnya. Nah, dari limit dan sigma ini dapat kita tulis rumus untuk mencari volume benda putar, yaitu V integral Fx kuadrat dx, batas bawah A, batas atasnya B, sehingga didapat rumus volume benda putarnya adalah ini. Jika ada suatu daerah yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Fy, kemudian garis Y sama dengan B, garis Y sama dengan A terhadap sumbu Y, kemudian mengelilingi sumbu Y sebesar 360 derajat, maka akan membentuk benda putar yang bentuknya akan menjadi seperti ini. Untuk menghitung volume benda putar tersebut, kita gunakan juga rumus volume silinder, yaitu VR kuadrat T. Untuk menghitung volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y, sama seperti tadi kita juga menggunakan rumus dari silinder, yaitu V sama dengan VR kuadrat T, di mana jari-jarinya adalah X, yaitu sama dengan juga dengan fungsi Fy. Kemudian tingginya adalah delta Y dapat kita tulis, maka rumusnya dapat kita tulis menjadi volume sama dengan V integral batas dari A sampai B Fy kuadrat dy. Jadi inilah rumus yang digunakan untuk menghitung volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Selanjutnya, untuk menghitung volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva, yaitu kurva Y sama dengan Fx dan kurva Y sama dengan Gx, dibatasi juga dengan garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Maka jika daerah ini kita putar mengelilingi sumbu X sebesar 360 derajat, maka akan membentuk benda putar seperti ini. Nah, kemudian di tengahnya seperti ada bolongan. Nah, ini dia. Maka untuk menghitung volumenya, kita menggunakan rumus yang telah didapat tadi, yaitu V sama dengan V integral Fx kuadrat dx dalam interval A sampai B dikurang dengan integral Gx kuadrat dx, maka dapat dituliskan menjadi integral Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat dx. Jadi rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva adalah ini. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan isi benda putar yang dibatasi oleh Y kuadrat sama dengan 8X, garis X sama dengan 2, dan sumbu X yang diputar terhadap sumbu X. Yang pertama kita tentukan benda putar ini diputar mengelilingi sumbu X. Berarti rumus yang kita pakai adalah volume
sama dengan V integral fx kuadrat dx. Nah, bentuk ini udah dalam bentuk fx kuadrat karena dia y kuadrat. Fx kan y sama dengan fx, maka y kuadrat adalah sama dengan fx kuadrat. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, yaitu V dibatasi oleh garis X sama dengan 2 dan sumbu X. Dibatasi oleh sumbu X berarti X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Fx kuadrat yaitu 8x. Agar lebih mudah kita dapat mengeluarkan 8V dikali integral X dx sama dengan integral dari X adalah setengah X pangkat 2 dalam interval 0 sampai 2. Kemudian kita tinggal masukkan nilainya. 8V dikali setengah X nya kita ganti menjadi 2 dikurang setengah dikali X nya kita ganti menjadi 0. Nah, dapat hasilnya setengah dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikurang setengah kali 0 pasti 0. Maka hasilnya 8V dikali 2 kurang 0 sama dengan 2. 8V dikali 2, maka hasilnya 16V. Kita akan membahas soal berikut. Jika daerah yang diarsir pada gambar berikut diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, maka volume benda putar yang terjadi adalah. Nah, pertama kita tentukan dulu titik potong kedua kurva dengan cara menyamakan fungsinya, yaitu X sama dengan X, masukkan nilai X-nya yaitu Y ditambah 2 sama dengan Y kuadrat. Kemudian Y kuadrat pindahan ke kiri menjadi Y kuadrat dikurang Y dikurang 2 sama dengan 0. Maka Y kurang 2, Y tambah 1 sama dengan 0, diperoleh Y sama dengan minus 1 atau Y sama dengan 2. Dari gambar ini, daerah diarsir terbatas pada interval 0, 2. Maka volume benda putarnya dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan Pi integral 02 X kuadrat atas dikurang X kuadrat bawah dy. Selanjutnya Pi integral 02, masukkan nilai X kuadrat atasnya dan nilai X kuadrat bawahnya, yaitu Y tambah 2 kuadrat dikurang Y kuadrat dipangkat 2 dy. Selanjutnya Pi integral 02, kemudian Y dikuadratkan menjadi Y kuadrat, 2 dikali Y dikali 2 menjadi 4Y, dan 2 kuadrat menjadi 4, dikurang Y kuadrat dipangkat 2 kan menjadi Y pangkat 4 dy. Selanjutnya Pi integralkan Y kuadrat menjadi sepertiga Y pangkat 3 ditambah integral 4Y adalah 2Y kuadrat dan integral 4 adalah 4Y, dikurang integral Y pangkat 4 adalah 1/5 Y pangkat 5. Kemudian Pi masukkan nilai Y-nya yaitu 2 menjadi sepertiga dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 dikurang 1/5 dikali 2 dipangkat 5. Selanjutnya Pi, maka dicari hasilnya. Sepertiga kali 2 pangkat 3 hasilnya 8/3 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 hasilnya 8
4 kali 2 8, dikurang 1/5 kali 2 pangkat 5 adalah 32/5. Selanjutnya, Pi selesaikan yang ini menjadi 40 ditambah 240 dikurang 96/15. Maka hasilnya 184/15 pi, atau lebih sederhananya 12 4/5 pi. Nah, sekarang sudah dapat, yaitu volume benda putar yang dimaksud dari soal ini adalah 12 4/5 pi dalam satuan volume. Selesai. Baik, di sini saya Dea Anissa Putri akan menjelaskan bagaimana cara mencari volume benda putar yang dibatasi oleh Y sama dengan 3X, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 2 jika diputar terhadap garis X sama dengan 4. Nah, persoalannya selalu seperti ini. Seringkali dalam soal kita tidak diberikan gambar daerah seperti apa yang akan kita putar. Jadi, kita harus pandai menggambarkan sketsa dari daerah yang dibatasi kurva-kurva yang diberikan. Tidak apa jika tidak terlalu akurat, yang penting bisa menggambarkan daerah yang dibatasi kurva. Nah, kita gambarkan dahulu. Nah, pertama kita punya garis Y sama dengan 3X. Selanjutnya, kita punya garis Y sama dengan 0. Itu tidak lain dan tidak bukan berada pada di sumbu X. Kemudian, kita punya garis Y X sama dengan 2 di sini. Kita gambarkan. Selanjutnya, di sini dari gambar ini kita bisa melihat posisi relatif di antara satu kurva terhadap kurva yang lain. Lalu, katakanlah kita punya daerah ini, kita arsir. Lalu, daerah ini kita akan putar terhadap sumbu X sama dengan 4. Nah, jadi untuk mendapatkan volume benda putarnya, kita harus melakukan irisan kecil ataupun potongan kecil terhadap daerah ini. Jadi, untuk melakukan irisannya itu kita bisa memilih apakah kita akan melakukan irisan secara vertikal ataupun secara horizontal. Pertama ini, saya akan melakukan irisan secara horizontal. Kita katakan kita iris di sini, irisan secara horizontal. Nah, jika kita misalkan kita mengiris secara horizontal, kita potong secara horizontal, maka jarak antara ini dan ini itu adalah Y. Kita perlu menyatakan persamaan garis ini ke dalam bentuk X. Maka tadi kan yang ini itu adalah Y sama dengan 3X kan? Maka X sama dengan 1/3Y. Kita harus melihat apa yang akan terjadi jika kita katakan pita ini kita putar terhadap garis X sama dengan 4. Maka kita akan memperoleh semacam cincin yang bisa kita gambarkan sketsanya. Kurang lebih sketsanya seperti ini. Lanjutnya, kita perlu menghitung volume dari objek ini. Bagaimana caranya? Volume ini, objek ini bisa kita hitung dengan cara mengkurangkan silinder luar dikurang silinder dalam. Yang nantinya silinder dalam ini akan menjadi lubangnya. Silinder luar ini tingginya adalah delta Y. Bagaimana cara mencari volumenya? Seperti yang kita ketahui, mencari volume silinder, kita harus mengkalikan luas lingkaran ini dikalikan dengan tingginya kan? Jadi, kita harus mengetahui luas lingkaran ini. Untuk mengetahuinya, kita harus mengetahui jari-jarinya. Yaitu, jari-jari untuk lingkaran yang terluar, yaitu dari sini, dari titik pusat ke sini. Dan kita bisa menghitung jari-jarinya dengan cara menghitung dengan, ini kan tadi antara ini dan ini jaraknya adalah 4 kan, sejauh 4. Maka untuk mencari, kita kan hanya perlu ini, jari-jari ini. Kita bisa mengkurangkan ini, 4 ini dengan yang ini.
kita harus mencari lebar X yang di sini. Ketika tingginya Y, maka lebarnya 1/3 Y. Kita simpulkan jari-jari luar, R luar, sama dengan 4 dikurang 4 dikurang lebar ini 1/3 Y. Lalu jari-jari dalamnya adalah jarak dari sini ke sumbu putar ini. Itu jari-jari dalam, silinder dalam. Karena yang ini tadi itu kan adalah garis X sama dengan 2 kan? X sama dengan 2, maka jarak antara ini dan ini ialah X sama dengan 2 sampai X sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka jari-jari dalamnya ialah 2. Maka delta V sama dengan silinder luar dikurang silinder dalam dikali tinggi. Untuk mencari silinder luar ini kan kita sudah mendapat tadi jari-jarinya kan, luar dan dalam. Makanya ini kita tinggal masukkan saja tadi kan, luasnya itu VR kuadrat. Maka V kali R-nya berapa? 4 kurang 1/3 Y kuadrat dikurang V 2 yang dalam kan, 2 kuadrat kali delta Y. Jadi bisa kita keluarkan V-nya 4 kurang 1/3 Y kuadrat dikurang 4 delta Y. Nah, ini adalah volume dari cincin ini. Untuk mendapatkan volume dari yang kita arsir ini, maka kita bayangkan di sepanjang ini tuh ada pita-pita kecil seperti ini, ada pita-pita kecil, kita gambarkan ada pita-pita kecil di sini yang semuanya secara horizontal. Dan semua pita-pita ini, potongan-potongan ini, kita lakukan pemutaran terhadap garis X sama dengan 4. Maka, untuk mencari volume yang sesungguhnya, kita jumlahkan yang ini, kemudian kita integralkan, karena nanti kita akan ambil limitnya. Mulai dari Y yang terendah sampai ke Y yang tertinggi. Ketika X-nya 2, maka Y-nya sama dengan 6 kan? Ini sesuai persamaan ini. Maka, volume yang sesungguhnya ialah V sama dengan integral 0,6, kita masukkan persamaan yang tadi, V kali 4 dikurang 1/3 Y kuadrat dikurang 4 delta Y. Kita ubah jadi DY. Sama dengan, kita keluarkan V-nya, V integral 0,6, 4 dikurang 1/3 Y kuadrat kurang 4 DY. Sama dengan, ini kita pangkatkan, V integral 0,6 kali 16 kurang 8/3 Y tambah 1/9 Y kuadrat dikurang 4 DY. Kemudian kita integralkan, 16 dikurang 4 sama dengan 12. Integral dari 12 ialah 12 Y. 8/3 Y, integralnya ialah 8/6 Y kuadrat tambah integral dari 1/9 Y kuadrat kan 1/27 Y pangkat 3 6, 0. Kemudian kita substitusikan nilai 6 dan nilai 0 ke persamaan ini. 6 dikali 12, 72. 6 dikali 6 kuadrat 36 bagi 6, 6 kali 8, 48 tambah kita substitusikan ke nilai Y, 6 pangkat 3 216/27 sama dengan 8. Ini 0 juga kita substitusikan, 0 kali Y 0, 12 kali 0, 0, ini 0 semua, kita 0. 72 dikurang 48 ditambah 8 sama dengan 32 V satuan volume. Ini adalah volume benda putar jika kita iris secara horizontal. Kita telah mencari volume benda putar dengan cara memotong daerah yang diarsir secara horizontal. Lalu, bagaimana jika kita memotong daerah yang diarsir itu secara vertikal, bukan horizontal? Nah, jika di situasi seperti ini, jika tadi kita punya daerah ini kan, jika sebelumnya horizontal, kita potong secara vertikal. Misal, kita ambil ini, salah satu perwakilan di sini, gini.
kita potong secara vertikal. Untuk menghitung volume benda putar secara keseluruhan, kita perlu memahami apa yang akan terjadi dengan, ini kita katakan pita ini, atau potongan ini, jika kita putar terhadap garis X sama dengan 4. Maka, kita akan memperoleh objek yang kurang lebihnya bentuknya seperti ini. Nah, kurang lebihnya kita akan mendapatkan objek yang seperti ini. Bentuk apa ini? Ini tuh bentuknya seperti kulit tabung ya, atau bisa kita katakan kayak seperti gorong-gorong yang tipis gitu. Untuk menghitung volume si kulit tabung ini, kita harus memotongnya. Kita potong di sini, misalnya kita potong di sini. Lalu kita dari potongan ini itu kita bentangkan. Jadi gambarnya seperti ini. Misalkan pita yang ini tadi dari titik asal itu berjarak X, jaraknya X, maka lebarnya kita katakan ialah delta X. Lebarnya itu delta X, maka di sini itu lebarnya delta X. Kalau ini adalah X dan ini adalah garis X sama dengan 1/3Y ataupun Y sama dengan 3X, maka bisa kita simpulkan tingginya ini adalah 3X. Sekarang bagaimana dengan panjang baloknya? Panjang balok ini sebelum kita buka itu merupakan keliling dari lingkaran ini, ya kan? Sebelum kita buka, dia itu kan panjangnya merupakan kelilingnya. Berarti panjang balok sama dengan panjang ataupun keliling lingkaran. Jadi kita harus mengetahui jari-jarinya, yaitu dari pita ini ke sumbu putar. Sila jari-jarinya. Karena ini titiknya ialah 4, sumbu putar ini titiknya 4, dan jarak titik asal titik pita ini adalah X, maka jari-jarinya ialah 4 dikurangkan dengan yang ini X. Ini ya 2VR sama dengan 2V kali jari-jarinya 4 kurang X. Maka di sini panjangnya 2V kali 4 kurang X. Untuk mencari volume dari balok ini ataupun dari gorong-gorong yang telah kita potong ini, kita bisa menggunakan rumus balok, volume balok. Sama dengan delta V sama dengan P kali L kali T. Sama dengan berapa tadi panjangnya? 2V kali 4 kurang X, 2V kali 3X sama dengan 6VX kali 4 kurang X kali delta X. Nah, ini adalah volume dari satu gorong-gorong ini. Nah, misalkan ini tadi kan hanya satu pita. Jika kita potong-potong ini, bagian yang diarsir ini, secara vertikal, kita potong-potong secara tipis, secara vertikal, nah, maka kita akan mendapatkan gorong-gorong ataupun bentuk objek yang seperti ini sesuai dengan jumlah yang kita potong. Maka volumenya ini kita jumlahkan dan kita ambil limitnya. Maka kita akan memperoleh integral. Maka volume sesungguhnya ialah integral dari X yang paling kiri sampai X yang paling kanan. Ini integral dari sini ke sini. Paling kiri tadi berapa? 0. Paling kanan 2. Kita tinggal substitusikan nilai yang ini tadi. 6Vx kali 4 kurang X delta X jadi dx. Nah, ini rumusnya jika kita putar secara vertikal, nanti kita akan bandingkan hasilnya apakah sama dengan yang ini atau berbeda. Kita selesaikan. Kita bisa keluarkan 6V integral 02 X kita kalikan dengan yang dalam kurung 4X, X kali X minus X kuadrat dx. 6V integral dari 4X sama dengan 2X kuadrat, integral dari minus X kuadrat sama dengan minus 1/3 X pangkat 3. Nah, selanjutnya kita seperti cara sebelumnya, kita tinggal substitusikan ini ke dalam persamaan. 6V kali 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8 kurang 2 pangkat 3, 8/3. 0 juga kita substitusikan, maka hasilnya 0 kan? Kita tinggal kalikan saja.
6V kali 8 kurang 8 per 3 sama dengan 2 per 3 kali 8 sama dengan, kita tinggal kalikan saja, 8 kali 2 16, 16 kali 6 bagi 3 sama dengan 32 V satuan volume. Maka kita dapatkan hasil bahwa jika objek yang kita arsir ini kita potong secara horizontal maupun vertikal, hasilnya sama-sama 32 V. Nah, kita akan menyelesaikan contoh soal berikut. Nah, gambar di samping adalah sebuah kerucut dengan jari-jari R dan tingginya T. Tunjukkan bahwa isi kerucut adalah V sepertiga pi kuadrat T. Pertama kita harus mengetahui garis. Oke, adalah garis yang melalui titik pusat pada titik P. Nah, persamaan dari garis OP ialah Y sama dengan R per TX. Nah, sumbu X, garis X sama dengan 0. Dan garis X sama dengan T. Di pusat mengelilingi sumbu X. Nah, jadi kita menyelesaikan dengan T sama dengan I integral 0 T F X kuadrat dx menjadi T integral 0 T ini Fx kita masukin jadinya R per Tx kuadrat dx. Lalu kita masukkan nilai integralnya. Ini R ini dikuadratin R kuadrat per T kuadrat X kuadrat dx sama dengan, kita integralkan menjadi Pi R kuadrat per 3T kuadrat X pangkat 3 T. Maka didapatkan hasil sepertiga Pi R kuadrat. Maka terbukti ya, T sama dengan sepertiga Pi R kuadrat T. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu tentukan volume benda yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 2 dan Y sama dengan akar X yang diputar mengelilingi garis Y sama dengan 2. Nah, langsung saja, yaitu P sama dengan Pi integral 0, 2 dikurang akar X kuadrat dx sama dengan Pi integral 0, 2 ini dikuadratin maka menjadi 4 dikurang 2 akar X ditambah X dx, lalu diintegralkan menjadi Pi 4x dikurang 4 per 3x pangkat 3 per 2 ditambah 1 per 2 x pangkat 2. Nah, maka dari sini didapatkan hasilnya 6 dikurang 8 akar 2 per 3 Pi satuan volume. Selesai.